Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas kisah ulama sufi perempuan yang diangkat menjadi wali Allah, yaitu kisah Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah adalah sedikit dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Rabi'ah menyembah Allah dengan dasar cinta, bukan karena takut atau berharap yang lain. Karena saking cintanya kepada Allah, Rabi'ah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga dan tidak takut kepada neraka. Rabi'ah ini dikenal sebagai hamba yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Bahkan setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan beribadahnya kepada Allah, ia adalah orang yang sangat istiqomah. Dan ketaatannya yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai wali Allah. Berikut kita akan membahas beberapa karomah yang dimiliki oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Karomahnya yang pertama, ketika Rabi'ah sedang berjalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Namun anehnya, binatang-binatang tersebut tidaklah menyerang Rabi'ah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Kemudian tiba-tiba Hasan al-Basri muncul dan mendekati Rabi'ah. Seketika binatang-binatang buas yang tadi sedang asik bermain dengan Rabi'ah menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan al-Basri tersebut. Yang membuat Hasan al-Basri pun kebingungan. Lalu karomahnya yang kedua, di suatu hari Rabi'ah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah jalan, unta yang dinaiki tersebut mati. Kemudian langsung saja Rabi'ah berdoa kepada Allah. Ya Allah, hidupkanlah unta yang hamba naiki ya Allah untuk melanjutkan perjalanan hamba ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah Rabi'ah berdoa, tidak lama setelah itu untanya pun hidup kembali. Dan Rabi'ah pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke Baitullah Mekah dan pulang dengan menaiki unta yang sama. Unta yang pernah mati itu. Kemudian karomahnya yang ketiga, pada suatu malam ada dua orang teman Rabi'ah yang datang ke rumahnya. Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabi'ah. Naasnya, rumah Rabi'ah tidak memiliki lampu penerang. Lalu yang dilakukan Rabi'ah
adalah meniup ujung jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan bisa menerangi seluruh rumah sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Jadi, Rabiah ini bisa menerangi rumahnya itu dengan ujung jarinya yang ditiup, kemudian mengeluarkan cahaya. Subhanallah. Sungguh besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wali-walinya. Kemudian, karomah Rabiah yang keempat, pada suatu malam, rumah Rabiah didatangi oleh tamu yang tidak diundang, yang dimana tamu tersebut adalah pencuri yang hendak mencuri pakaian Rabiah. Ketika sudah mengangkut semua baju Rabiah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun, ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu, mengambil baju yang tadi dia sudah ambil, kemudian pintunya hilang lagi. Sampai 7 kali diulang berkali-kali. Kemudian sang pencuri itu pun menyerah. Lalu kemudian dia mendengar ada suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri." Perempuan ini yang dimaksud itu Rabiah ya. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Bahkan setan pun tidak berani mendekatinya. Mendengar suara itu, pencuri tersebut pun lari terbirit-birit tanpa membawa secuil pun barang dari rumah Rabiah. Kemudian karomah yang kelima, di suatu hari Hasan al-Basri mengajak Rabiah al-Adawiyah untuk sholat di atas air. Rabiah merespon ajakan Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Rabiah, tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopularitasan duniawi. Tak hanya itu, Rabiah kemudian melemparkan sajadahnya dan terbang di atas. Terbang di atas Husain al-Basri itu. Ia lalu mengajak Husain untuk naik di atas bersamanya, sehingga lebih banyak orang yang mengetahuinya daripada hanya sekedar sholat di atas air. Lalu Hasan pun terdiam, seolah-olah tahu dari jawaban semua itu. Yang diutarakan Rabiah itu adalah sindiran. Mendengar hal itu, Hasan hanya terdiam. Selain kelima cerita di atas, tentu masih banyak lagi kisah-kisah yang menceritakan tentang karomah Rabiah al-Adawiyah. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa karomah yang diberikan kepada Rabiah adalah tanda bahwa Allah memberkahinya. Jadi, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.